Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Fahriansyah dengan NIM D1011191115. Pada hari ini saya akan melakukan presentasi sidang skripsi saya dengan judul Studi Kebutuhan Sarana Angkutan Bus pada Trayek Putsi Wadau, Kabupaten Kapuas Hulu. Berikut terdapat topik pembahasan yang akan dibahas pada presentasi saya kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metodologi penelitian, yang keempat ada hasil dan pembahasan, dan yang kelima ada penutup. Yang pertama akan saya mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Pertumbuhan jumlah penduduk serta peningkatan dalam sektor ekonomi dan sosial telah mengubah pola hidup masyarakat khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu, yang mana akan mengakibatkan peningkatan dalam hal mobilitasnya. Dan dalam hal mobilitas tersebut diperlukan angkutan umum yang berlaku angkutan umum yang berlaku pada daerah tersebut. Dan pada daerah tersebut, dari sekian banyaknya trayek yang beroperasi pada daerah tersebut, dipilihlah salah satu trayek yang dimulai dari Kota Putus Ibau menuju ke Kecamatan Badau. Pada saat ini, kebutuhan masyarakat akan angkutan bus, khususnya pada trayek Putus Ibau Badau, itu memiliki peningkatan dikarenakan disertai dengan pertumbuhan jumlah penduduk, disertai dengan jumlah pertumbuhan penduduk, dan juga hanya satu yang hanya satu perusahaan yang masih aktif beroperasi sampai saat ini, yaitu PT Perintis saja, dengan jumlah armada yang beroperasi sebanyak 3 kendaraan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan meninjau mengenai karakteristik pergerakan penumpang dalam melakukan pergerakannya, sehingga nanti akan diperoleh sebaran pergerakan oleh para penumpang yang menggunakan angkutan bus. Selanjutnya juga meninjau mengenai masalah kebutuhan sarana angkutan bus dengan maksud untuk menentukan jumlah optimal armada bus yang beroperasi pada trayek tersebut. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimanakah rincian mengenai sebaran pergerakan penumpang, dan yang kedua adalah berapakah jumlah angkutan bus yang optimal untuk beroperasi. Dengan tujuan penelitian yang pertama adalah yang satu untuk mengidentifikasi dan memetakan sebaran pergerakan penumpang, yang kedua adalah untuk mengoptimalkan jumlah armada angkutan bus. Dan untuk pembatasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya berfokus pada trayek Putus Ibau Wadau, dan untuk menentukan karakteristik sebaran pergerakan penumpang digunakan analisis MAT dengan metode iterasi Furness saja. Yang ketiga, untuk menentukan jumlah armada bus yang optimal dilakukan metode analisis load factor break-even. Dan yang keempat, jenis angkutan yang dijadikan objek analisis hanya berupa bus saja dan bukan angkutan umum lainnya. Selanjutnya ada perencanaan dan pemodelan transportasi. Menurut Tamin, 4 tahap perencanaan pemodelan transportasi itu meliputi bangkitan dan tarikan pergerakan. Yang pertama, yang kedua ada sebaran pergerakan, yang ketiga ada pemilihan moda, yang keempat ada pemilihan rute. Terkhususnya untuk penelitian saya kali ini adalah akan dibahas lebih lanjut mengenai karakteristik sebaran pergerakan penumpang. Analisis karakteristik sebaran pergerakan penumpang pada penelitian saya kali ini yang pertama adalah menentukan nilai bangkitan dengan model kategori dengan yang saya tampilkan berikut. Lalu setelah mendapatkan nilai bangkitan, selanjutnya akan dilakukan analisis pergerakan dengan menggunakan analisis MAT. Selanjutnya terdapat juga analisis kebutuhan armada dengan tahapannya. Yang pertama adalah saya menentukan faktor muat terlebih dahulu. Sehabis menentukan faktor muat, selanjutnya akan dihitung biaya operasional kendaraannya. Setelah dihitung biaya operasional kendaraannya, baru selanjutnya bisa dianalisis menggunakan load factor break-even untuk menentukan jumlah armada optimalnya. Selanjutnya ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian saya pada kali ini terdapat pada koridor trayek Putus Ibau Wadau, yang mana terdapat beberapa wilayah yang tercakup di dalamnya. Yang pertama ada Kota Putus Ibau yang berwarna biru. Yang kedua ada Kecamatan Embalo Hulu.
yang berwarna hijau, yang ketiga ada Kecamatan Batang Lupar yang berwarna biru muda, dan yang keempat ada Kecamatan Badung yang berwarna kuning. Selanjutnya, penelitian saya ini memerlukan sampel responden sebagai penelitian saya ini memerlukan sampel responden sebagai untuk mencari tahu mengenai sebaran pergerakan penumpangnya, yang mana jumlah sampel respondennya berdasarkan data dari Kapuas Hulu Kapuas Hulu .go.id didapatkan tabel jumlah penumpang trayek pada tahun 2021 dari 3 bus, yaitu, dan didapatkan 1.149 penumpang. Selanjutnya saya hitung menggunakan proportional random sampling dengan metode Slovin. Akhirnya didapatkan hasil sebanyak 100 sampel. Dan dari 100 sampel tersebut akan dipecah lagi masing-masing menjadi masing-masing daerah, yang mana untuk Kota Putu Sibau didapatkan 75 sampel, Kota Embalo-Hulu ditargetkan 8 sampel, Kecamatan Batang Lupar ditargetkan 8 sampel, dan untuk Kecamatan Badau ditargetkan 10 sampel. Metode pengumpulan data yang saya lakukan di sini adalah yang ada survei lapangan. Survei lapangan yang saya lakukan adalah survei naik dan turun penumpang, dan yang kedua ada survei waktu keberangkatan dan waktu kedatangan kendaraan. Selanjutnya ada penyebaran kuesioner. Selanjutnya ada penyebaran kuesioner analisis untuk menentukan analisis sebaran pergerakan, dan yang terakhir ada wawancara untuk memperoleh data BOK. Selanjutnya terdapat diagram alir penelitian saya. Nah, yang pertama akan saya mulai terlebih dahulu mengenai analisis sebaran pergerakan penumpang. Berikut didapatkan hasil dari penyebaran kuesioner, dan didapatkan hasil seperti berikut ini. Dari penyebaran kuesioner, saya melakukan hasil rekapitulasi tempat naik dan tempat naik dan tempat turunnya penumpang seperti yang saya tampilkan pada slide saat ini. Selanjutnya, setelah didapatkan hasil dari ini penyebaran kuesioner, selanjutnya akan saya hitung terlebih dahulu mengenai analisis bangkitannya. Analisis bangkitan dengan model. Saya menggunakan analisis bangkitan dengan metode kategori di sini. Yang dimana dalam model kategori ini akan terdapat 3 kategori yang menentukan, yaitu ukuran pendapatan rumah tangga, kendaraan rumah tangga, serta ukuran rumah tangganya. Dengan keterangan sebagai berikut. Didapatkan hasil untuk masing-masing responden seperti berikut ini. Dan selanjutnya direkapitulasi untuk responden 1 sampai 47 responden, didapatkan nilai bangkitan rata-rata seperti ini. Seperti yang ditampilkan pada slide ini. Selanjutnya, setelah mendapatkan nilai bangkitan rata-rata, selanjutnya akan saya pisahkan terlebih dahulu. Akan saya rekap nilai pergerakannya sesuai dengan asal dan tujuan perjalanannya dalam sebulan. Seperti yang ditampilkan pada slide berikut ini. Selanjutnya setelah diperoleh nilai bangkitan dan sudah diklasifikasikan berdasarkan asal dan tujuannya, selanjutnya akan saya hitung mengenai uh, matriks asal tujuannya dengan metode Furman seperti yang ditampilkan pada gambar berikut ini. Selanjutnya sebelum mencari sebelum menghitung matriks asal tujuan, diperlukan nilai pertumbuhan setiap daerah, yang mana dalam contohnya untuk Kota Putu Sibau, selama 5 tahun terakhir diperoleh nilai pertumbuhan penduduk rata-rata per 5 tahun diperoleh 2,46% per tahun.
dan perhitungan tersebut dilakukan dan perhitungan tersebut dilakukan terus-menerus untuk kecamatan atau daerah yang lain sehingga didapatkan untuk kecamatan Embala Hulu diperoleh persentase pertumbuhan sebesar 1,08%, untuk kecamatan Batang Lupar diperoleh persentase pertumbuhan sebanyak 0,37%, dan kecamatan Badau diperoleh persentase pertumbuhan sebanyak 2,41%. Dan dari pertumbuhan tersebut baru bisa didapatkan nilai prediksi bangkitan dan tarikan pergerakan penumpang dengan rumus. Contohnya untuk zona Embala Hulu, untuk untuk prediksi bangkitan atau OI Kecamatan Embala Hulu itu didapatkan dari pergerakan saat ini ditambah dalam kurung pergerakan saat ini dikali dengan jumlah jumlah pertumbuhan per daerah atau wilayahnya, yang mana pada pada perhitungan kali ini prediksi bangkitan untuk zona Embala Hulu didapatkan sebanyak 25 pergerakan, dan prediksi tarikan pada zona Embala Hulu terdapat sebanyak 188 pergerakan. Selanjutnya setelah didapat prediksi bangkitan dan predik Selanjutnya setelah didapatkan nilai mengenai prediksi bangkitan per masing-masing zona, selanjutnya akan di akan didapatkan kenaikan kenaikan per masing-masing zona. Akan didapatkan kenaikan per masing-masing zona, khususnya yaitu nilai EI seperti yang ditampilkan pada slide berikut ini. Selanjutnya setelah didapatkan nilai kenaikannya, selanjutnya akan dihitung selanjutnya akan dihitung nilai T atau eh, nilai total pergerakannya. Nilai total pergerakan dikali dengan jumlah pergerakannya. Dikali dengan jumlah kenaikan per masing-masing zonanya. Seperti yang ditampilkan pada slide ini. Selanjutnya, selanjutnya akan saya lakukan iterasi berulang sampai diperoleh kenaikan 1,00 atau mendekati nilai 1 dengan metode metode berulang Furness. Iterasi berulang Furness itu adalah iterasi yang mana perkalian tersebut yang mana nanti akan dilakukan perkalian secara bergantian gitu. Secara bergantian dengan baris, yang awalnya perkalian dengan baris, yang selanjutnya iterasi selanjutnya akan dengan kolom, dikalikan dengan kolom seperti yang ditampilkan pada slide saat ini. Itu adalah perkalian yang mengarah dengan baris. Itu iterasi pertamanya. Lalu didapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya hasil iterasi ini dihitung berulang lagi sampai hasilnya mendekati 1,00, dan untuk iterasi kedua ini dilakukan secara mengarah pada kolom atau vertikal seperti yang ditampilkan pada slide saat ini, yang menghasilkan hasil seperti ini. Untuk selanjutnya dilakukan perhitungan yang sama atau iterasi yang berulang yang sama sampai sekiranya nilainya sudah mencapai 1,0 atau mendekati 1. Dan didapatkan hasil yang mendekati nilai 1,00 adalah hasil iterasi ke-10. Dan dari hasil iterasi ke-10 tersebut dibuatlah peta sebaran penumpang dengan dengan bantuan software ArcGIS seperti yang ditampilkan pada slide saat ini. Selanjutnya mengetahui karakteristik sebaran setelah mengetahui sebaran pergerakan penumpang,
Selanjutnya akan dilakukan analisis mengenai kebutuhan angkutan. Yang pertama ada saya akan menghitung load faktor lapangan terlebih dahulu. Pada saat ini, pada slide ini ditampilkan tabel nilai fluktuasi dan load faktor penumpang dan load faktor penumpang pada hari pelaksanaan survei dari tanggal 29 Oktober sampai tanggal 31 Oktober sampai tanggal 1 November. Untuk nilai fluktuasi itu adalah jumlah penumpang naik dikurangi dengan jumlah penumpang turun. Jadi contohnya di sini untuk hari Minggu tanggal 29 di bagian pool bus perintis terdapat jumlah 17 penumpang yang naik dan 0 penumpang yang turun. Berarti fluktuasi penumpangnya pada pada tempat tersebut adalah 17 penumpang, dan untuk load faktor per zonanya didapatkan dari 17 penumpang tersebut, atau fluktuasi penumpang pada tempat tersebut itu dibagi dengan kapasitas kursi yang tersedia, yaitu sebanyak 25 kursi. Jadi tempat pool bus pada tempat pool bus perintis saat itu terjadi load factor sebanyak 0,68 atau 68%. Dan ini untuk rute Badau Putus Ibau nih. Tadi Putus Ibau Badau. Selanjutnya didapatkan load faktor lapangan setelah menghitung per masing-masing zona, setelah menghitung per masing-masing tempat pada slide sebelumnya. Selanjutnya pada slide ini dihitung hasil rata-ratanya per setiap harinya, per masing-masing harinya, sehingga didapatkan untuk hari Minggu load faktor per busnya 0,56, pada hari Senin tanggal 30 Oktober diperoleh 0,25, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober diperoleh load faktor sebesar 0,25, dan untuk trayek Bodau Putus Ibau pada hari Senin tanggal 30 Oktober diperoleh load faktor sebesar 0,22%, 0,22. Untuk hari Selasa tanggal 31 Oktober diperoleh 0,31, dan untuk hari Rabu tanggal 1 November diperoleh load factor sebanyak 0,31, dan ketika dirata-ratakan semuanya akan mendapatkan hasil 0,32 dengan waktu tunggu penumpang per masing-masing bus adalah 15 menit. Selanjutnya dilakukan survei lapangan juga mengenai waktu keberangkatan dan waktu kedatangan kendaraan untuk Kota Putus Ibau. Keberangkatan mulai saya hitung ketika hari Minggu tanggal 29 Oktober sampai hari Rabu tanggal 1 November, seperti yang ditampilkan pada slide berikut ini, pada slide saat ini, yang mana dari masing-masing waktu keberangkatan pada setiap harinya itu tuh memiliki waktunya masing-masing, memiliki perbedaan waktu di dalamnya. Jadi oleh karena itu didapatkanlah selisih antara waktu keberangkatan dan waktu kedatangan. Ini yang untuk Kota Putus Ibau, dan ini untuk yang Kecamatan Badau. Selanjutnya setelah didapatkan hasil atau data mengenai waktu keberangkatan dan waktu kedatangan, selanjutnya akan saya hitung mengenai rata-rata waktu keberangkatan dan waktu kedatangannya, seperti yang ditampilkan pada berikut ini, yaitu waktu keberangkatan 1 ditambah waktu keberangkatan 2 tambah waktu keberangkatan 3 tambah waktu keberangkatan 4, lalu dirata-ratakan dibagi dengan 4 hari atau 4 bus, dan didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya ada menentukan jumlah penumpang per hari. Untuk menentukan jumlah penumpang per hari
adalah jumlah penumpang rata-rata per trayek atau jumlah penumpang rata-rata per trayek dikali dengan jumlah rate per harinya. Yang mana pada jumlah penumpang per hari didapatkan 17 penumpang per rate karena hanya terdapat satu rate dalam satu hari saja dalam trayek ini. Selanjutnya ada menentukan pendapatan per hari. Untuk menentukan pendapatan per hari didapatkan didapatkan biaya mengenai PKP, didapatkan biaya mengenai biaya tiket per masing-masing daerah untuk penggunaan atau pelayanan bus pada trayek Badau Putus Ibau seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini. Dan dari perhitungan untuk menghitung dan untuk perhitungan tarif rata-rata, saya akan menghitung terlebih dahulu mengenai dan saya akan menghitung terlebih dahulu mengenai per kecamatannya. Untuk yang saat ini contohnya akan saya gunakan Kecamatan Badau sebagai contohnya. Yang mana dari nama tempat dari Seriang, Tangit 1, Tangit 2, dan Tangit 4 itu ditambah dan dibagi dengan 4 atau dibagi dengan jumlah tempatnya. Dan didapatkan hasil untuk Kecamatan Badau memiliki rata-rata tarif sebesar 22.000. Dilakukan perhitungan terus-menerus, dilakukan perhitungan dengan konsep yang sama pada setiap daerah dan didapatkan hasil sebanyak saya didapatkan hasil seperti berikut ini. Dan dan untuk tarif rata-rata penumpang didapatkan hasil 73.000. Selanjutnya akan menghitung jumlah pendapatan per harinya, yang mana jumlah pendapatan per hari itu adalah jumlah rate per hari dikali dengan jumlah penumpang per hari dikali dengan tarif rata-rata penumpang, yaitu satu rate per hari dikali dengan 17 penumpang per hari dikali 73.000, yang mana hasil pendapatan per harinya adalah 1.204.500 rupiah per harinya. Selanjutnya ada biaya operasional kendaraan, khususnya biaya tetap. Untuk biaya tetap didapatkan hasil seperti berikut ini. Dari hasil wawancara saya bersama dengan sopir waktu itu, didapatkan didapatkan BOK BOK mengenai biaya tetap itu jumlahnya adalah 472.590.000 rupiah dan per tahunnya. Sedangkan untuk tiap harinya berjumlah 1.294.767 rupiah. Ribu rupiah. Itu untuk yang biaya tetap. Untuk yang biaya variabel, untuk pengeluaran setiap tahunnya adalah 359.161.000 rupiah untuk pengeluaran per tahunnya, dan untuk pengeluaran per harinya adalah sebesar 984.003 rupiah. Yang mana yang mana biaya operasional kendaraan totalnya adalah BOK tetap ditambah dengan BOK variabel yang hasilnya adalah 836.134.052 rupiah per tahunnya, atau per harinya itu sebesar 2.290.778 rupiah. Selanjutnya ada menentukan jumlah armada optimal. Jumlah armada optimal akan saya hitung terlebih dahulu menggunakan load factor break-even. Load factor break-even adalah eh, hasil dari perhitungan BOK dibagi dengan jumlah pendapatan dikali dengan load factor lapangan seperti yang ditampilkan pada slide saat ini. Didapatkan load factor break-even sebesar 0,60. Selanjutnya akan dihitung mengenai jumlah armada optimalnya dengan rumus K sama dengan LF load factor lapangan dibagi dengan load factor break-even dikali dengan jumlah kendaraan yang beroperasi saat itu. Yang mana untuk load factor lapangan sebesar 0,32 dibagi dengan load factor break-even sebesar 0,60 dikali dengan jumlah kendaraan sebesar 3 armada kendaraan yang didapatkan hasil sebanyak 1,586 atau 2 armada kendaraan yang optimal. Kesimpulannya adalah pada penelitian kali ini berdasarkan hasil iterasi matriks asal tujuan dengan metode Furness didapatkan total pergerakan penumpang angkutan bus pada trayek Tusi Badau diperoleh jumlah pergerakan
setidaknya sebanyak 575 pergerakan dalam setahun. Dengan rincian, pergerakan paling dominan terjadi itu antara Badau Putus Ibau dengan total pergerakan sebanyak 163 pergerakan dalam setahun, disusul oleh pergerakan dari Putus Ibau ke Embalo Hulu dengan total pergerakan sebesar 116 pergerakan per tahun, dan selanjutnya disusul oleh pergerakan pada Putus Ibau sampai ke Badau dengan total pergerakan sebesar 98 pergerakan dalam setahun. Yang kedua ada karakteristik angkutan umum saat ini berdasarkan hasil survei load factor rata-rata. Berdasarkan hasil survei, load factor rata-rata lapangan diperoleh sebesar 0,32 atau 32% rata-rata yang terisi. Selanjutnya terdapat jumlah penumpang per hari sebanyak 17 orang per rit dengan jumlah armada yang beroperasi sebanyak 3 armada untuk saat ini. Selanjutnya ada waktu tunggu penumpang. Waktu tunggu penumpang rata-rata pada saat ini penumpang menunggu selama 15 menit sebelum bus benar-benar berangkat. Dan untuk waktu keberangkatan rata-rata dan waktu kedatangan itu pada masing-masing wilayah memiliki waktu yang berbeda. Untuk Kota Putus Ibau diperoleh waktu keberangkatan rata-rata kendaraan pada pukul 11.34 WIB dan untuk waktu kedatangan rata-rata kendaraan pada pukul 12.30 WIB. Dan untuk wilayah Kecamatan Badau diperoleh waktu keberangkatan rata-rata kendaraan pada pukul 8.49 WIB dan waktu kedatangan rata-rata kendaraan pada pukul 14.45 WIB. Dan berdasarkan hasil analisis load factor break-even diperoleh hasil berupa jumlah armada yang optimal untuk beroperasi adalah sebanyak 2 kendaraan dari jumlah armada yang beroperasi sekarang, yaitu 3 kendaraan, sehingga diperlukan pengurangan jumlah armada sebanyak 1 kendaraan. Dan untuk saran, bagi pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebaiknya memperhatikan sarana dan prasarana angkutan bus khususnya pada trayek Putus Ibau Badau agar dapat menarik minat masyarakat dalam penggunaan bus pada trayek tersebut. Yang kedua, bagi penyedia layanan bus yaitu bus perintis sebaiknya memperhatikan waktu keberangkatan dan waktu kedatangan dari bus yang beroperasi agar headway atau agar waktu tunggu penumpang yang terjadi tidak terlalu lama sehingga yang mengakibatkan penumpang akan terlantar di tempat keberangkatan. Yang ketiga, bagi penumpang diharapkan sampai ke lokasi keberangkatan lebih awal sebelum bus berangkat karena akan membuat bus terlambat dalam beroperasi dan akan menambah waktu tunggu penumpang menjadi lebih lama lagi. Berikut daftar pustaka yang saya pergunakan dalam penelitian ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.